marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang hingga saat ini. Dan semoga kita semua yang berada di ruangan ini mendapatkan syafaat oleh beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama sebelumnya terima kasih kepada Bapak Saiful Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan diskusi pada pagi hari ini. Baiklah, di sini saya Dela Septa Ajidara dengan NIM 21202031 sebagai moderator dan juga pemateri pada hari ini, dan rekan saya Nurhaliza Junayati dengan NIM 2120202038. Dengan pembahasan materi yang kami akan bahas adalah rumusan dan pernyataan hipotesis penelitian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka presentasi pada hari ini dengan melafazkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kepada saudari Nurhaliza saya persilakan untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari dua suku kata, yaitu hipo dan artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Penelitian yang dirumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan penelitian kualitatif. Tidak dirumuskan, tapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Secara teknis, hipotesis dapat didefinisikan sebagai pertanyaan mengenai populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian secara statistik. Hipotesis merupakan pertanyaan mengenai keadaan parameter yang diuji melalui statistik sampel. Jadi pada dasarnya hipotesis atau jawaban sementara itu harus diperhatikan dari sudut mana pandang. Kalau dari segi teknis berarti pertanyaan atau jawaban kebenaran yang didasarkan pada data yang diperoleh dalam penelitian. Itu ciri-ciri hipotesis. Ciri-ciri hipotesis sebagai berikut. Hipotesis hanya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, bukan dalam bentuk kalimat tanya. Hipotesis adalah harus tumbuh dari ilmu pengetahuan yang diteliti. Hipotesis harus dapat diuji, hal yang berarti suatu hipotesis harus mengandung atau terdiri dari variabel-variabel yang diukur dan dapat dibanding-bandingkan. Hipotesis harus sederhana dan terbatas. Artinya hipotesis yang akan digabungkan perbedaan pengertian serta tidak terlalu luas sifatnya. Itu sifat dan tujuan hipotesis. Yaitu ada beberapa fungsi hipotesis dalam penelitian, yaitu hipotesis mengenai suatu masalah dengan beberapa kebenaran. Hipotesis menawarkan dasar secara spesifik yang membangun apa yang harus dipelajari untuk memberikan solusi sebuah masalah. Setiap hipotesis merupakan peneliti dengan pertanyaan yang dapat diuji secara objektif. Dan lanjut, perumusan hipotesis memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut, yaitu hipotesis memberikan arahan dan penelitian yang menggunakan data yang tidak relevan. Kepekaan penelitian mengenai aspek-aspek tertentu dari situasi yang tidak relevan dari sudut pandang masalah yang dihadapi. Hipotesis memungkinkan peneliti untuk memahami masalah yang diteliti dengan lebih jelas. Hipotesis digunakan sebagai sebuah kerangka untuk meyakinkan peneliti. Mungkin itu saja penyampaian. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh saudari Nurhaliza. Di sini saya akan pergi dulu dari materi yang telah dijelaskan dari saudari Nurhaliza. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis hipotesis. Dapat dilihat jenis pertama terdapat hipotesis nol. Apa itu hipotesis nol? Hipotesis nol itu adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak ada pengaruh antara variabel X dan juga variabel Y. Bisa dapat dilihat seperti
contohnya ini, rumusan hipotesis dapat digambarkan dengan yang tidak adanya perbedaan antara dengan. Bisa dilihat dari contoh ini, tidak ada perbedaan antara mahasiswa tingkat 1 dan mahasiswa tingkat 2 dalam disiplin kuliah. Jadi dapat diambil contoh dari ini, tidak adanya pengaruh atau perbedaan dari variabel X dan variabel Y. Yang mana di sini variabel X itu bisa dikatakan mahasiswa tingkat 1 dan variabel Y mahasiswa tingkat 2, di mana mereka tidak adanya pengaruh. Jadi bisa seperti contoh, saya bisa dikatakan sebagai variabel X dan Maila variabel Y. Nah, dari situ kami tidak ada pengaruh dalam membentuk kedisiplinan di dalam kelas kita, seperti itu. Yang kedua adalah tidak adanya pengaruh terhadap. Di sini dapat lihat contohnya, tidak ada pengaruh jarak dari rumah ke sekolah terhadap kerajinan mengikuti kuliah. Sebagai contoh dalam kelas ini, jarak ke kampus antara Marwan yang di Jakabaring dan juga saya yang di belakang UI tidak ada pengaruh terhadap kegiatan kuliah. Next. Dan yang kedua yaitu adanya hipotesis kerja atau bisa dilambangkan dengan HI, di mana hipotesis ini adalah adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y atau adanya perbedaan antara dua variabel ini. Dapat dilihat contohnya, contohnya jika orang makan banyak maka berat badannya akan naik. Jadi di sini akan adanya pengaruh. Jadi ketika orang makan banyak maka itu akan berpengaruh terhadap berat badannya. Dan yang kedua adanya perbedaan dan antara. Contoh, ada perbedaan antara penduduk desa dan kota dalam bertutur kata. Jadi dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan antara penduduk desa dan kota dalam bertutur kata. Jadi kan di sini adanya perbedaan dalam pengucapan ataupun tutur kata dari penduduk desa maupun penduduk kota. Dan yang pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk hipotesis. Di dalam bentuk-bentuk hipotesis ini terdapat 3 bentuk hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan juga hipotesis asosiatif. Dapat dilihat bahwa hipotesis deskriptif adalah hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah, yaitu yang berkenan dengan variabel mandiri. Maksudnya tidak ada perbandingan dengan variabel apapun. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa objeknya itu hanya satu. Dan yang kedua hipotesis komparatif, yaitu hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada masalah ini variabel sama, tetapi populasi dan sampelnya berbeda atau kejadian ini terjadi pada waktu yang berbeda. Atau dapat dikatakan bahwa hipotesis komparatif ini ada perbandingan antara variabel X dan variabel Y. Dan selanjutnya adalah hipotesis asosiatif, merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu dengan menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh tentang hipotesis deskriptif, yang mana tadi bisa dilihat mempunyai variabel mandiri. Seperti contoh, saya mengambil contoh seperti ini. Kan hipotesis adalah jawaban sementara, yang dimana ada rumusan masalah. Jadi hipotesis deskriptif ini pasti adanya rumusan masalah deskriptif, sama dengan rumusan masalah yang variabelnya mandiri. Seperti contoh, apakah bakso yang dijual di warung Indah mengandung daging tikus? Itu merupakan satu variabel atau variabel mandiri karena tidak adanya perbandingan. Hipotesis deskriptifnya bisa dilihat jika dilihat dari jenis-jenisnya tadi. Jika dilihat dari HO atau hipotesis 0, bisa dikatakan kan bahwa dinyatakan bahwa hipotesis 0 tadi itu tidak ada perbandingan atau tidak adanya pengaruh. Jadi dapat dikatakan HO-nya tadi bakso yang di warung Indah Indah tadi memiliki kandungan daging babi.
adanya pengaruh atau tidak adanya perbandingan di dalam variabel X dan variabel Y. Dan yang kedua, untuk HI-nya yaitu adanya perbandingan dapat dibandingkan bahwa prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih besar daripada perguruan tinggi Y. Jadi dapat jelas bahwa hipotesis komparatif itu adanya perbandingan antara dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y. Dan selanjutnya adalah hipotesis asosiatif yang dimana pada rumusan masalah asosiatif ini menanyakan hubungan antara dua variabel. Saya mengambil contoh rumusan masalah asosiatif. Adakah hubungan antara curah hujan dan banjir? Dan untuk HO-nya bisa diambil contoh terdapat hubungan antara curah dan banjir. Sedangkan untuk HI-nya yang bertentangan bisa dikatakan bahwa tidak berhubungan antara curah hujan dan banjir. Jadi jika deskriptif ini tadi hanya satu nilai atau hanya satu subjek, sedangkan komparatif ini adanya perbandingan karena memiliki dua objek. Dua objek seperti variabel X dan variabel Y. Sedangkan untuk asosiatif mereka ini menanyakan tentang hubungan. Jadi yang ini bersifat mandiri, bersifat perbandingan dan bersifat hubungan. Perumusan dan pernyataan hipotesis penelitian. Nah, dan di dalam menggali hipotesis, peneliti harus mempunyai banyak informasi tentang masalah yang ingin dipecahkan dengan cara banyak membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Dapat kita ketahui kan bahwa hipotesis itu adalah jawaban sementara. Sedangkan di sini mempunyai banyak informasi. Hal ini mengapa harus diperhatikan dalam merumuskan hipotesis? Karena jawaban sementara yang kita miliki itu harus dibuktikan. Harus dibuktikan dengan harus mempunyai informasi masalah yang bersangkutan dengan hal yang akan diteliti. Seperti saya mempunyai tadi saya membuat hipotesis tentang pengaruh jarak kuliah antara saya dan Marwan. Maka di situ informasi tentang masalah itu ialah bagaimana saya harus mampu mengetahui informasi atau materi-materi yang akan saya pakai untuk membuktikan apakah hipotesis yang saya pakai tadi bisa dibuktikan atau tidak. Dan yang kedua, mempunyai kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat-tempat, objek, serta hal-hal yang berhubungan satu sama lain dalam masalah yang sedang diselidiki. Dan yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan lainnya yang sesuai dengan kerangka ilmu dan bidang yang bersangkutan. Selain itu, saran dalam membentuk hipotesis. Ketika kita ingin membuat hipotesis, hendaklah memperhatikan yang pertama, menyatakan peraturan atau menyatakan pertautan antara variabel X atau lebih. Dan yang kedua adalah hendaklah dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan. Jadi untuk kalimat komparatif ini atau jawaban sementara ini haruslah dengan kalimat deklaratif atau bukan menimbulkan kalimat pertanyaan. Dan yang ketiga, hendaklah hipotesis ini dirumuskan secara jelas dan tepat. Dan yang terakhir adalah hipotesis hendaklah dapat diuji. Nah, jika hipotesis kita tidak dapat diuji, mengapa hipotesis itu bisa dapat diuji? Karena hipotesis adalah jawaban sementara yang perlu diuji. Jika hipotesis ini tidak sesuai atau tidak dapat diuji, maka kita harus menerima dari hasil penelitian. Kan tadi hipotesis tadi jawaban sementara. Nah, jika jawaban sementara ini tidak dapat kita buktikan atau tidak sesuai dengan hasil penelitian, maka kita harus menerima hasil penelitian dari hipotesis yang jelas. Mungkin itu saja. Kritik dan saran saya persilakan. Moderator, saya ingin bertanya. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan hipotesis itu tidak terbukti? Ada 5 nilai. Yang mana pertanyaan adalah apa yang menyebabkan hipotesis tidak terbukti? Ada 2 penyebab hipotesis tidak terbukti. Yang pertama adalah memang data yang dikumpulkan tidak berhasil
berhasil membuktikan hipotesis. Dan yang kedua, ada kesalahan dari si peneliti. Untuk saran pertama, maka tidak ada jalan lain kecuali melaporkan hasil penelitian apa adanya atau melakukan penambahan data. Moderator, saya ingin bertanya, bagaimana suatu hipotesis dapat dikatakan sebagai hipotesis nol dan apakah hipotesis dapat dirumuskan sebelum masalah itu ditemukan? Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari saudari Adelia, yaitu jawabannya hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan atau perbedaan antara variabel yang diuji. Hipotesis nol dapat dirumuskan sebelum masalah ditemukan, terutama jika penelitian dilakukan dalam konteks teori yang sudah mapan. Saudari Adelia, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana apabila hipotesis yang dirumuskan dalam sebuah penelitian tidak sesuai dengan hasil penelitian? Jawabannya adalah yang harus dilakukan apabila hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan ialah dengan menolak hipotesis dan tetap berpegang pada fakta penelitian. Moderator izin bertanya, bagaimana apabila hipotesis yang dirumuskan dalam sebuah penelitian tidak sesuai dengan hasil penelitian? Baiklah, moderator, saya ingin bertanya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara meminimalisir terjadinya kesalahan penarikan kesimpulan terhadap hipotesis? Terima kasih. Pertanyaan dari saudari Aisyah, yaitu ada beberapa cara untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penarikan kesimpulan terhadap hipotesis, antara lain yaitu memastikan desain penelitian yang baik dan metodologi yang tepat, menggunakan sampel yang representatif dan ukuran sampel yang cukup besar, mengontrol variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil. Yang terakhir yaitu melakukan analisis statistik yang tepat dan valid. Mungkin saya ingin bertanya. Pertanyaan saya ialah bagaimana cara merumuskan hipotesis agar dapat menyelesaikan suatu masalah? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Arya, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana cara merumuskan hipotesis agar dapat menyelesaikan suatu masalah. Untuk perubahan hipotesis dapat menyelesaikan suatu masalah perlu dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau pertanyaan penelitian. Yang kedua, membuat tinjauan pustaka untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait topik yang akan diteliti. Dan yang ketiga, mengembangkan konsep atau ide hipotesis berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Dan yang terakhir adalah menguji hipotesis melalui penelitian dan analisis data yang tepat. Fokus saya adalah bagaimana kita tahu kapan suatu penelitian membutuhkan hipotesis. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Rintan, yaitu hipotesis diperlukan dalam penelitian ketika penelitian ingin menguji suatu teori atau menjawab suatu pertanyaan penelitian. Jika penelitian tidak memiliki tujuan untuk menguji suatu teori atau pertanyaan penelitian jelas, maka hipotesis mungkin tidak diperlukan. Begitu saja. Apakah semua penelitian harus memiliki hipotesis? Kemudian, bagaimana dengan penelitian yang tidak memiliki hipotesis? Sekian. Pertanyaan dari saudari Rani, yang mana pertanyaannya, apakah semua penelitian harus memiliki hipotesis? Kemudian, bagaimana dengan penelitian yang tidak memiliki hipotesis? Tidak semua penelitian harus memiliki hipotesis, terutama jika penelitian tidak memiliki tujuan untuk menguji suatu teori atau pertanyaan penelitian yang jelas. Namun, hipotesis dapat membantu memfokuskan penelitian dan memperjelas tujuan penelitian. Kriteria apa saja yang harus dipertimbangkan dalam perumusan hipotesis yang baik? Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Septia. Jawabannya itu untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan benar atau salah, perlu dilakukan pengujian hipotesis melalui analisis data. Hasil analisis dapat mengumumkan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak. Moderator, saya ingin bertanya, apakah setiap penelitian memerlukan hipotesis dan bagaimana mengetahui hipotesis yang kita ajukan itu ditolak atau diterima? Dari saudari Akdam, yang mana pertanyaan dari saudari Akdam adalah apakah setiap penelitian
penelitian memerlukan hipotesis, bagaimana mengetahui hipotesis yang kita ajukan ditolak atau diterima? Telah saya jawab tadi bahwa tidak semua penelitian itu memerlukan hipotesis. Dan bagaimana mengetahui hipotesis yang kita ajukan ditolak atau diterima? Kita dapat mengetahui apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Perlu dilakukan pengujian hipotesis melalui analisis data. Bagaimana cara menguji benar hipotesis penelitian yang telah dirumuskan? Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari saudara Marwansyah, yaitu jawabannya dengan cara menguji kebenaran hipotesis adalah dengan menggunakan metode pengujian hipotesis yang sesuai dengan teliti, serta memastikan bahwa data yang digunakan valid dan variabel. Mungkin itu saja. Pertanyaan saya adalah apakah hipotesis dapat diubah atau direvisi selama proses penelitian? Terima kasih. Yang mana pertanyaannya adalah apakah hipotesis dapat diubah atau direvisi selama proses penelitian? Jawabannya adalah iya, karena hipotesis dapat diubah atau direvisi selama proses penelitian. Hal ini karena hipotesis adalah asumsi awal atau dugaan yang didasarkan pada informasi yang ada pada saat itu dan tidak selalu benar ataupun akurat. Dalam proses penelitian, data dan informasi baru dapat ditemukan yang dapat mempengaruhi hipotesis awal. Jika data yang ditemukan selama penelitian tidak sesuai dengan hipotesis awal, maka peneliti harus mengubah atau merevisi hipotesis tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hipotesis yang digunakan dalam penelitian akurat dan sesuai dengan temuan yang ditemukan dalam peneliti. Saya izin pertanyaan saya, apakah hipotesis harus sesuai dengan rumusan masalah? Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Oki Nadia, yaitu jawabannya karena hipotesis adalah sebuah dugaan, maka hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk ungkapan atau pernyataan dan sinkron dengan rumusan masalah. Apa yang membedakan hipotesis dengan teori ilmiah? Terima kasih. Dari saudari Masito, yang mana pertanyaannya adalah apa yang membedakan hipotesis dengan teori ilmiah? Di sini dapat dibedakan bahwa hipotesis berdasarkan data yang sangat terbatas, sementara teori ilmiah didasarkan pada serangkaian data yang luas yang berulang kali diuji. Hipotesis adalah pernyataan yang belum terbukti, sedangkan teori ilmiah adalah pernyataan yang terbukti dalam berbagai kondisi dan eksperimen. Saya izin bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana hipotesis penelitian dapat membantu dalam memperkuat validitas penelitian? Pula di sini saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Lina Sari, yaitu jawabannya hipotesis penelitian dapat membantu dalam memperkuat validitas penelitian karena hipotesis berfungsi sebagai prediksi atau dugaan awal tentang hasil yang mungkin ditemukan dalam penelitian. Dengan adanya hipotesis penelitian dapat menguji kebenaran dugaan tersebut melalui metode ilmiah yang sistematik dan terkontrol. Mungkin saja. Pertanyaan saya, apa saja yang menjadi dasar dalam perumusan hipotesis dalam penelitian? Terima kasih. Dindah, yang mana pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi dasar dalam perumusan hipotesis dalam penelitian? Dasar yang dapat digunakan dalam merumuskan hipotesis dalam penelitian yaitu yang pertama berdasarkan teori. Berdasarkan teori ini merupakan dasar yang paling kuat untuk dijadikan dasar perumusan hipotesis. Dan yang kedua adalah berdasarkan riset terdahulu dengan tema yang relatif sama dengan digunakan sebagai acuan dalam merumuskan hipotesis. Dan yang ketiga adalah berdasarkan riset pendahuluan apabila tidak ada referensi yang dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis, maka peneliti dapat merumuskan berdasarkan riset pendahuluan. Dan yang terakhir adalah berdasarkan akal sehat. Apabila tidak ditemui teori yang mendukung atau riset terdahulu yang relevan dan karena suatu hal yang tidak dapat dilakukan riset pendahuluan, maka hipotesis dapat dirumuskan berdasarkan dengan akal sehat peneliti. Baik, moderator, saya izin bertanya. Pertanyaan saya adalah apa saja syarat-syarat untuk membuat hipotesis yang valid? Terima kasih. Pertanyaan dari saudari Putri Deanovita,
Yaitu jawabannya berdasarkan bukti atau pengetahuan sebelumnya. Hipotesis yang baik harus didasarkan pada bukti atau pengetahuan sebelumnya, baik itu dari penelitian sebelumnya atau teori-teori yang telah terbukti valid. Yang kedua itu spesifik dan terukur. Hipotesis harus spesifik yang dapat diukur secara kuantitatif sehingga dapat diuji secara empiris. Yang ketiga, relevan dengan penelitian. Hipotesis harus relevan dengan topik penelitian dan tujuan penelitian yang diinginkan. Moderator izin bertanya, bagaimana kalau suatu penelitian tidak sesuai dengan hipotesis? Terima kasih. Dari Risma, yang mana pertanyaannya bagaimana kalau suatu penelitian tidak sesuai dengan hipotesis? Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, maka peneliti harus mengevaluasi kembali perumusan hipotesis dan mempertimbangkan kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil penelitian. Peneliti dapat mencari tahu lebih lanjut tentang faktor-faktor tersebut dan memperbaiki perumusan hipotesis jika diperlukan. Terima kasih moderator. Bagaimana cara menguji hipotesis secara empiris melalui pengumpulan dan analisis data? Saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Della Cantika, yaitu jawabannya tentukan hipotesis yang akan diuji. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang dapat diuji kebenarannya dengan mengumpulkan analisis data. Yang kedua, tentukan metode pengumpulan data. Pilih metode yang tepat untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis. Dan yang ketiga, kumpulkan data. Lakukan pengumpulan data sesuai dengan metode yang telah dipilih. Yang keempat, analisis data yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode statistik yang sesuai. Yang kelima, buat kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Yang terakhir yaitu publikasi hasil. Jika hipotesis terbukti benar, publikasikan hasil penelitian yang dapat dibuat rekomendasi atau saran berdasarkan temuan. Itu saja. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengevaluasi keabsahan hipotesis dalam penelitian? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan saudara Nia, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana cara mengevaluasi keabsahan hipotesis penelitian. Hal yang dapat dilakukan dalam mengevaluasi keabsahan hipotesis dalam penelitian yaitu yang pertama, periksa apakah hipotesis dapat didukung oleh data yang telah dikumpulkan. Untuk melakukan hal ini perlu dilakukan analisis statistik untuk melihat apakah hasil penelitian secara signifikan mendukung hipotesis yang diajukan. Dan yang kedua, periksa apakah hipotesis tersebut konsisten dengan teori yang ada. Hipotesis yang baik haruslah konsisten dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya atau minimal tidak bertentangan dengan teori tersebut. Dan yang ketiga adalah periksa apakah hipotesis tersebut dapat diulang atau direplikasi untuk penelitian lain. Hipotesis yang baik harus dapat diulang oleh peneliti lain dengan menggunakan metode dan teknik yang sama. Saya ingin bertanya, menurut Anda apakah hipotesis harus selalu dalam penelitian? Saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Indri Afriza, yaitu jawabannya walaupun hipotesis penting sebagai arah dan pedoman kerja dalam penelitian, tidak semua penelitian mutlak harus memiliki hipotesis. Penggunaan hipotesis dalam suatu penelitian didasarkan pada masalah atau tujuan penelitian. Itu saja jawabannya. Tanya jawab tadi berarti berakhir juga diskusi kita pada siang hari ini. Harapannya semoga materi yang telah kami diskusikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua di hari yang akan datang. Mungkin itu saja, marilah kita